Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Mumun Nurmatin. Hari ini saya akan review sedikit kamera yang menemani setiap traveling saya, yaitu Olympus OMD EM10 Mark III. Kenapa saya pilih kamera ini? Lebih lengkapnya kita ikuti review singkatnya berikut ini. Olympus merupakan salah satu brand kamera ternama di dunia, namun kurang begitu dikenal di Indonesia. Beda dengan Sony, Lumix atau Fuji yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Apalagi beberapa tahun yang lalu Olympus sudah diakuisisi sama OMD yang mengakibatkan penjualannya semakin menurun dan otomatis harganya menjadi semakin murah. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan juga bagi teman-teman yang memiliki budget terbatas, bisa memiliki kamera dengan spek yang cukup tinggi dan dapat diperhitungkan. Salah satunya adalah Olympus seri OMD EM10 Mark III. Lebih detailnya mari kita bahas fitur dan fitur step by step. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Oke, ini dia Olympus OMD EM10 Mark III. Kameranya sangat simple, micro portrait, dan bentuknya sangat mungil serta nyaman digenggam. Ini sangat ergonomis. Jadi untuk teman-teman traveling ini sangat ringan. Beratnya sekitar 500 gram. Ini sudah 4K 30 fps ya. Kemudian sudah ada in-body image stabilization. Jadi jangan khawatir, untuk getaran-getaran halus itu tidak akan terasa. Kita mulai dari lensa. Ini lensanya lensa kit atau lensa standar 14-42 Mark II R MSC. Lensa ini setara dengan focal length 28-84 untuk 35 mm top full frame. Kemudian kita bisa lihat untuk tombol dial-nya ini cukup besar. Jadi untuk ukuran jari saya yang lumayan besar ini nggak ada masalah. Tombol recordnya ada di sini di atas, warna merah. Lalu ada tombol zoom, lalu ada function button. Untuk di ini ada menu, ada info, tombol-tombolnya. Nah, untuk layarnya sendiri ini tilt up, tilt down aja ya, tidak bisa swivel. Jadi hanya untuk low angle sama high angle aja seperti ini. Tapi nggak masalah karena saya kebanyakan berada di belakang kamera ya. Oke, sekarang kita ke kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari EM10 Mark III ini yang pertama sudah 5 axis in-body image stabilization. Jadi tidak lagi hanya 3 axis tapi udah 5 axis, sudah lebih stabil. Untuk sekedar bikin reel dan video-video singkat itu tidak perlu menggunakan gimbal. Tapi kalau memang mau lebih halus lagi bisa menggunakan gimbal. Ini beratnya cukup ringan, sekitar 500 graman. Jadi bisa dibawa dengan mudah sehari-hari. Dan ini lensanya bisa diputar ke dalam. Artinya ini bisa lebih ini lagi ya, lebih pendek. Bisa dilihat ini lantai ini 40 cm. Ini sekitar 1/4-nya ya dari lantai ini. Jadi cukup simpel. Lalu berikutnya sudah tersedia template atau menu-menu yang banyak. Di function button ini banyak sekali template. Lalu untuk tombol dialnya juga masih cukup enak digunakan. Harganya, nah untuk harganya ini sekitar 5.500.000 untuk second hand dengan kondisi yang menurut saya like-nya seperti ini. Menurut saya dengan harga segini sangat susah mencari tandingannya. Kita ambil contoh dari Lumix. Rival yang terdekat adalah GX85. Itu kekurangannya adalah ada di electronic viewfinder-nya ini kurang bagus, jadi lebih bagus EM10 Mark III ini.
Lalu untuk IBIS-nya juga sudah lebih mantap. Lalu kalau dari Sony, rival terdekatnya adalah Alpha 6000. Itu pun tanpa IBIS ya, tanpa ada in-body image stabilization, jadi kita harus invest di gimbal lagi. Tapi di kamera Olympus ini dengan harga 5 jutaan ini sudah all in, sudah ada gimbal di dalamnya, cukup stabil. Lalu kekurangannya yang pasti setiap kamera itu nggak sempurna ya, seperti kita juga manusia tidak sempurna. Kekurangannya kalau menurut saya pertama tidak adanya jack external mic. Jadi di sini cuma ada micro HDMI dan USB aja. Jadi tidak ada jack mikrofon eksternal. Jadi untuk perekaman suara dilakukan secara terpisah. Saya sarankan sih pakai aplikasi lewat HP. Kalau memang belum mempunyai dana lebih, bisa menggunakan aplikasi di HP dan dicolok dengan mikrofon lavalier, atau kalau sudah ada dana bisa invest lagi di voice recorder seperti Zoom H1n atau Sony. Kekurangan berikutnya, kalau untuk teman-teman yang vlogger friendly, ini sangat kurang juga karena layarnya cuma bisa ke atas dan ke bawah aja, tidak bisa tilt, tidak bisa diputer sampai ke depan. Jadi untuk vlog ini harus pakai layar tambahan di atasnya. Tapi overall saya sudah cukup puas dengan kamera ini. Dengan harga 5.500.000 bisa dapat kamera simple, kualitas bagus, sudah 4K, 30 fps, kualitas gambar bagus, IBIS mantap, autofocus juga kencang. Ya, kalau untuk mikrofon masih bisa diakali dengan external recording. Untuk layar yang tidak vlog friendly pun bisa diakali dengan tambahan layar di atasnya. Oke, itu tadi review singkat kamera Olympus OMD M10 Mark III. Untuk hasil video dan hasil fotonya bisa dilihat di akhir video ini. Oke, itu tadi review singkat kamera Olympus OMD M10 Mark III yang menurut saya sangat portable dan sangat praktis dibawa untuk traveling karena bentuknya sangat mungil dan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan kamera sejenisnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video-video berikutnya.